teman-teman yang mendengarkan, diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan sebelum dan sesudah mendengarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Lampu strobo berkedip liar mengacaukan penglihatan siapapun yang mencoba menembus kegelapan diskotik itu. Aroma alkohol, asap rokok, dan keringat bercampur menjadi satu, menggantung tebal di udara. Musik EDM menghentak, memekakkan telinga, membuat siapapun yang masuk seolah terseret ke dalam dunia lain. Namun di sudut ruangan, suasana jauh dari euforia. Anjing, siapa yang ngasih lo hak buat motong jatah gua? Hah? Suara serak seorang pria berbadan besar menggema, menggantikan dentuman musik di sekitar mereka. Preman-preman lokal mengelilingi meja VIP. Wajah-wajah mereka penuh amarah. Di tengah kerumunan itu, berdiri seorang pria muda. Guntur, dengan jaket kulit lusuhnya, berdiri santai seolah ancaman di sekelilingnya hanya angin lalu. Sepasang matanya yang tajam menatap ke pria besar itu tanpa sedikit pun gentar. Gua motong karena lo terlalu rakus, Kang Jaka. Lagian, kita nggak di sini buat ngurusin duit. Kita di sini buat nutup mulut orang-orang lo yang bocor. Guntur menjawab dingin. Suaranya hampir tenggelam di tengah kegaduhan. Kang Jaka, pria besar itu, tertawa keras, meludah ke lantai, lalu melangkah maju. Berani banget bocah kayak lo ngomong kaya gitu di depan gua. Gua kasih lo dua pilihan, Guntur. Ngasih gua hormat, atau gua kasih lo mati di sini. Guntur mendesah pelan, kemudian mengeluarkan sebungkus rokok dari kantong jaketnya. Ia menyalakannya tanpa terburu-buru, mengisap dalam-dalam, lalu mengembuskan asap tepat ke arah wajah Kang Jaka. Yang ketiga, katanya, suaranya setenang ular berbisa yang hendak menyerang. Lo cabut dari sini sebelum gua bikin lo cacat permanen. Amarah meledak. Kang Jaka tak tahan lagi. Dengan geraman seperti binatang buas, dia mengayunkan kepalan tangannya sebesar batu bata ke wajah Guntur. Tapi Guntur bergerak cepat, langkahnya cekatan seperti bayangan. Tinju itu hanya mengenai udara. Sebaliknya, siku Guntur menghantam rahang Kang Jaka dengan keras. Preman besar itu terhuyung mundur. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Brengsek. Salah satu anak buah Kang Jaka berteriak, melompat ke arah Guntur sambil mengayunkan pisau lipat. Tapi Guntur sudah bersiap. Dia menangkap pergelangan tangan pria itu, memutar hingga terdengar suara tulang patah, diikuti jeritan pilu. Sini kalau mau. Guntur menantang. Wajahnya kini terlihat garang. Matanya liar seperti macan yang dipaksa bertarung. Gua gak peduli berapa banyak orang lo bawa. Gua bantai semuanya. Seorang pria lain menyerang dari belakang, mencoba menyergap Guntur dengan tongkat besi. Tapi sebelum tongkat itu bisa menyentuhnya, sebuah bayangan melesat cepat. Nyai Larasati muncul dari kerumunan seperti mimpi buruk. Dengan gerakan anggun, ia menghentikan tongkat itu hanya dengan satu tangan. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi tatapan matanya membuat nyali siapapun menciut. Kalian gak cocok buat lawan dia, katanya dingin. Pergi, sebelum kalian semua menyesal. Siapa lo, perempuan sok jago? Jangan ikut campur. Salah satu preman berteriak, mengayunkan tongkatnya lagi. Tapi sebelum tongkat itu menyentuh tubuh Larasati, ia menghilang. Dalam sekejap, dia sudah muncul di belakang pria itu. Dengan satu gerakan jari yang cepat, memukul tengkuknya hingga pria itu pingsan seketika. Kang Jaka yang kini gemetar marah, mencoba menyerang Guntur sekali lagi. Tetapi kali ini, Guntur tak memberi ampun. Sebuah tendangan memutar menghantam perut Kang Jaka dengan keras, membuatnya jatuh tersungkur. Lo udah habisin kesempatan lo, Kang. Guntur berbisik sambil menatap pria besar itu yang kini terkapar di lantai. Jangan harap lo bisa nguasain wilayah ini lagi. Diskotik yang tadinya gaduh mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Guntur dan Larasati. Preman-preman itu, meskipun jumlahnya jauh lebih banyak, tahu mereka sudah kalah.
Guntur melemparkan puntung rokoknya ke lantai, menginjaknya dengan sepatu bot hitam. "Ayo Laras, kita masih punya urusan lain." Larasati hanya mengangguk, melangkah mengikuti Guntur keluar dari tempat itu. Di luar, dinginnya malam menyambut mereka. Tetapi hawa ancaman masih menggantung di udara. Ini baru permulaan. "Lo yakin bisa handle ini semua sendiri?" Larasati bertanya sambil menatap Guntur dari sudut matanya. "Gua gak punya pilihan," jawab Guntur sambil menyelipkan tangan ke saku. "Batara Kala bakal ngejar gua kemanapun. Kalau gua gak lawan, gua udah mati sebelum cerita ini mulai." Ruangan sempit penuh asap rokok dan aroma minuman keras. Di tengah ruangan, seorang pria parubaya dengan wajah bopeng sedang mengamati layar CCTV yang menunjukkan diskotik tempat Guntur tadi membuat kekacauan. "Anak muda sialan," gerutunya sambil mengetuk-ngetukkan jari di meja kayu tua yang sudah mulai lapuk. "Dia pikir bisa lawan kita begitu aja." Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai liar. Wajahnya dihiasi tatapan tajam penuh misteri. Dia Nyai Suryaningsih, seorang paranormal yang bekerja sama dengan Kang Jaka untuk menjalankan bisnis hitam mereka. "Dia nggak sendiri," ucap Nyai Suryaningsih dengan suara berat, seolah berasal dari dua dunia. "Ada bayangan yang melindunginya. Itu bukan manusia biasa." Kang Jaka mendengus, membanting gelas minumannya ke meja. "Nggak peduli dia siapa. Semua orang punya titik lemah. Lo pasti bisa cari cara buat bikin dia habis." Nyai Suryaningsih menyeringai, menampakkan deretan gigi kuning yang membuat bulu kuduk meremang. "Tenang, Kang. Kalau waktunya tiba, bayangan itu akan berlutut di hadapan kita. Tapi gua butuh tumbal untuk ritual ini." Kang Jaka menyeringai kejam. "Ambil siapa aja yang lo mau. Yang penting, gua bisa lihat bocah itu hancur di depan mata gua." Jalanan malam yang sepi di pinggiran kota terlihat basah setelah hujan. Guntur berjalan pelan di trotoar, diikuti Larasati yang tampak tenang, tetapi matanya terus awas mengamati setiap sudut. "Lo tahu mereka nggak bakal tinggal diam kan?" Larasati membuka percakapan, suaranya tenang namun penuh peringatan. Kang Jaka nggak cuma main otot, dia punya Nyai Suryaningsih di belakangnya. Guntur mengangkat bahu, menendang kaleng kosong di depannya. "Biarin aja. Kalau mereka mau datang, gua bakal siapin sambutan yang manis." Larasati berhenti, membuat Guntur ikut berhenti dan menoleh ke arahnya. "Ini bukan soal lo kuat atau enggak, Guntur. Dunia yang lo lawan sekarang bukan cuma dunia yang lo lihat. Mereka punya cara main yang jauh lebih licik. Dan lo tahu betapa berbahayanya seorang Nyai Suryaningsih." Guntur menghela napas panjang. "Gua tahu Laras, tapi apa pilihan gua? Kalau gua mundur sekarang, mereka bakal ngehancurin semuanya, termasuk orang-orang yang gak ada hubungannya." Larasati memandangnya dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. "Lo punya nyali, itu udah cukup buat gua tetap ada di belakang lo. Tapi ingat satu hal Guntur, kadang untuk menang lawan kegelapan, lo harus ngerti cara mereka main." Di sebuah ruangan yang penuh dengan aroma dupa dan nyala lilin merah, Nyai Suryaningsih berdiri di tengah lingkaran yang dihiasi simbol-simbol gaib. 3 orang terikat di sudut ruangan, penuh ketakutan. Nyai mulai melantunkan mantra, suaranya rendah dan mengerikan, bergema di dalam ruangan. Tangan kurusnya melayang di atas mangkuk berisi darah segar. Kala waktu menyatu, roh yang tertidur akan terbangun. "Buka pintu, wahai penguasa bayangan, dan tunjukkan kekuatanmu." Asap hitam mulai memenuhi ruangan, berputar-putar di sekitar lingkaran simbol itu. Dari tengah lingkaran, sebuah bayangan besar mulai muncul, wujudnya kabur, tetapi auranya mengancam. "Apa yang kau minta, manusia?" Suara berat menggema, seolah berasal dari kedalaman neraka. Nyai tersenyum keji. "Aku minta kekuatan untuk menghancurkan musuhku. Tapi lebih dari itu, aku ingin dia merasakan ketakutan sebelum mati." Bayangan itu tertawa, suaranya menggetarkan dinding. "Ketakutan akan menjadi senjata paling manis. Bawa aku tumbal dan kekuatan itu akan menjadi milikmu." Kembali ke Guntur dan Larasati.
Mereka tiba di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Seorang pria tua dengan jubah hitam membuka pintu. Matanya memandang Guntur dengan tajam, seperti mencoba menembus jiwanya. "Jadi ini bocah yang bikin keributan besar itu?" tanya pria tua itu dengan suara berat. Larasati mengangguk. "Dia butuh bantuan lo, Pak De. Gua tahu cuma lo yang bisa bantu dia ngerti apa yang sebenarnya dia lawan." Pria itu mendesah, lalu melangkah mundur, mempersilahkan mereka masuk. "Kalau lo mau nyelamatin diri lo sendiri, bocah, lo harus dengerin baik-baik. Dunia yang lo masukin ini bukan buat orang sembarangan. Dan yang lo lawan, mereka nggak cuma main di dunia kita." Guntur menatap pria tua itu dalam-dalam. "Gua nggak peduli dunia apapun yang gua lawan. Yang gua tahu, gua nggak bakal mundur." Pria tua itu menyeringai samar. "Kita lihat seberapa jauh nyali lo bisa bawa lo, Guntur. Tapi ingat, nyali aja nggak cukup untuk ngalahin apa yang ada di depan lo." Kang Jaka duduk di kursi besar di ruang belakang markasnya. Sebotol anggur tergenggam di tangan, namun wajahnya tidak menunjukkan kenikmatan. Wajah itu penuh amarah bercampur rasa malu. Anak buahnya yang tadi pulang dengan tubuh babak belur hanya menunduk di depannya. Satu orang bisa bikin kalian lumpuh," teriak Kang Jaka sambil membanting botol anggur hingga pecah. Pecahan kaca berhamburan, membuat anak buahnya mundur ketakutan. "Bang Jaka itu, dia bukan orang biasa," salah satu anak buahnya mencoba menjelaskan. "Dia cepet banget, kayak bayangan. Terus ada perempuan aneh yang bantu dia." Kang Jaka menunjuk pria itu dengan ujung pisau kecil yang entah kapan muncul di tangannya. "Gua gak mau alasan. Yang gua mau cuma hasil. Lo tahu apa yang gua pertaruhkan di sini?" Nyai Suryaningsih muncul dari balik tirai dengan langkah anggun tetapi mengintimidasi. Dia mendekati Kang Jaka dan menaruh tangan dinginnya di bahunya. "Tenang, Kang. Gua udah siapin sesuatu buat bocah itu. Dia gak bakal bisa kabur lagi. Tapi gua butuh waktu." Kang Jaka menoleh tajam, lalu mengangguk perlahan. "Lo pastiin dia hancur, Nyai. Gua gak peduli apa yang lo lakuin. Yang penting, gua bisa ngeliat bocah itu jatuh berlutut." Nyai tersenyum samar, lalu kembali ke ruangan ritualnya. Di dalam rumah tua milik Pak De Surya, suasana terasa berat. Udara dipenuhi aroma dupa dan di tengah ruangan terdapat meja penuh dengan benda-benda kuno, keris, jimat, dan buku-buku mantra. Pak De Surya duduk bersila di depan Guntur. Matanya menatap tajam seolah ingin menilai kekuatan di dalam dirinya. Larasati berdiri di sudut ruangan, tangannya bersedekap, mengamati dalam diam. "Lo tahu apa yang lo bawa di dalam tubuh lo, bocah?" Pak De Surya bertanya. Suaranya berat dengan nada seperti sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Guntur mengangkat bahu. "Gua gak peduli apapun yang gua bawa. Yang gua tahu, gua cuma pengen selesain urusan gua sama mereka yang ganggu hidup gua." Pak De Surya mendengus, lalu menunjuk keris kecil di meja. "Itu senjata leluhur lo. Lo pikir itu cuma besi biasa? Keris itu punya kekuatan yang cuma bisa dipakai sama orang yang paham aturan mainnya." Guntur mengambil keris itu, merasakannya dingin di telapak tangan. "Gua gak perlu ngerti aturan apapun. Kalau ini bisa bikin gua menang, gua pakai." Larasati melangkah maju, suaranya tegas. "Guntur, ini gak semudah itu. Lo lawan bukan cuma manusia biasa. Mereka punya kekuatan gelap yang kalau lo salah langkah, lo bakal habis sebelum sempat nyerang balik." Pak De Surya tersenyum samar. "Laras bener. Dan kalau lo masih keras kepala, lo bakal mati lebih cepat daripada lo bisa bilang tolong." Di tengah malam yang sunyi, jalanan kota yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk mendadak sepi. Guntur dan Larasati berjalan melewati sebuah gang gelap. Tiba-tiba hawa dingin menyelimuti mereka. Larasati menghentikan langkahnya. "Ada yang gak beres," bisiknya. Tangannya bergerak pelan membentuk simbol perlindungan. Dari balik bayangan muncul sosok jangkung dengan wajah kabur seperti asap. Sosok itu tertawa pelan. Suaranya seperti paku yang diseret di atas kaca. "Akhirnya kita bertemu, Raden Guntur."
Guntur mengangkat alis, mencoba menutupi rasa tegangnya. "Siapa lo?" "Temennya Kang Jaka." Sosok itu melangkah maju, tubuhnya tampak melayang di atas tanah. "Bukan teman. Aku utusan untuk menghancurkanmu. Dan kamu adalah milik kami." Tanpa peringatan, sosok itu melesat maju, menyerang dengan gerakan cepat. Guntur terhuyung mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Tapi Larasati sudah bersiap. Dengan satu gerakan tangan, dia menciptakan perisai gaib yang memblokir serangan itu. "Pergi dari sini, Laras. Ini urusan gua." Guntur berseru sambil menarik kerisnya. Mata keris itu memancarkan cahaya redup, seolah merespon tekad pemiliknya. "Gua gak bakal ninggalin lo sendiri, Guntur." Larasati menjawab, suaranya penuh kemarahan. Pertarungan pecah. Sosok gaib itu menyerang dengan gerakan cepat dan brutal. Tapi Guntur dan Larasati bekerja sama dengan sempurna. Setiap kali serangan hampir mengenainya, Larasati memblokir, sementara Guntur mencari celah untuk melancarkan serangan balik. "Gua gak peduli lo dari dunia mana," Guntur berteriak sambil menghunjamkan kerisnya ke arah sosok itu. "Kalau lo ganggu hidup gua, lo bakal gua ancurin." Sosok itu meraung kesakitan saat keris itu menembus tubuhnya. Cahaya terang meledak dari luka itu, menghapus sosoknya ke dalam ketiadaan. Guntur terengah-engah menatap keris di tangannya. "Lo bener, Laras. Gua butuh ngerti cara main mereka. Dan sekarang gua siap belajar." Larasati menepuk bahunya, senyumnya tipis, tapi penuh makna. "Ini baru permulaan, Guntur. Perjalanan lo baru aja dimulai." Ruangan markas Kang Jaka kembali dipenuhi dengan asap dupa dan lilin merah yang berkedip lemah. Di tengah-tengah ruangan, Nyai Suryaningsih berdiri di depan altar hitam. Tangannya terangkat tinggi. Suara lantunan mantra semakin keras, menggema di seluruh ruang. "Bang Jaka, semuanya hampir siap." Nyai Suryaningsih berkata dengan suara berat, menghadap Kang Jaka yang duduk di kursi besar. Wajah Kang Jaka tampak cemas, mata gelap dengan amarah yang terpendam. "Udah lama gua nunggu ini," Kang Jaka membentak. "Lo bilang lo punya cara buat ngelumpuhin bocah itu kan?" Nyai tersenyum dingin, senyum yang menakutkan. "Lo gak perlu khawatir, semua sudah terencana. Guntur cuma tinggal nunggu saatnya." Namun ekspresi Kang Jaka semakin kesal. "Kita udah coba semuanya, gak ada yang bisa bikin dia mundur. Lo gak tahu betapa banyak yang udah gue korbankan buat dia." Nyai Suryaningsih mendekat dan meremas bahu Kang Jaka dengan lembut, namun keras. "Lo yang sabar, Kang. Semua akan selesai. Guntur akan tahu siapa yang dia lawan. Sabar sedikit lagi." Dia melirik keris yang tergeletak di meja. Dan keris itu lebih dari sekedar senjata. Itu kunci untuk mengalahkan dia. Kang Jaka menatap Nyai dengan mata penuh harapan yang terpendam, lalu memutar tubuhnya ke arah keris tersebut. "Jangan buat gua menyesal, Nyai. Kalau lo gagal, gua gak akan ragu." Malam semakin larut, dan Guntur serta Larasati berjalan melewati jalanan yang penuh dengan lampu jalan yang berkedip redup. Mereka tiba di sebuah lantai parkir kosong, terisolasi dari keramaian kota. Larasati memegang tangan Guntur, menatapnya dengan tatapan serius. "Lo harus lebih berhati-hati. Mereka gak akan berhenti sampai lo jatuh. Mereka punya cara untuk menjerat lo." Guntur menoleh, matanya tajam, penuh tekad. "Gua gak takut, Laras. Lo lihat sendiri kan? Gue udah lawan mereka dan mereka kalah. Gak ada yang bisa ngalahin gua." Larasati menggeleng pelan, matanya menyiratkan kekhawatiran. "Lo belum lihat apa yang mereka siapin. Mereka gak main-main." Guntur menghembuskan napas berat, lalu meraih keris di pinggangnya. "Lo gak ngerti, Laras. Gue harus bertahan. Kalau gue mundur, apa yang terjadi sama orang-orang yang gue sayang? Gue gak bisa." Tiba-tiba, suara deru mesin motor memecah keheningan. Dari balik bayangan, muncul dua orang dengan jaket hitam. Mereka mengenakan helm dengan visor hitam yang menutupi wajah mereka. "Lihat siapa yang datang." Salah satu dari mereka berkata, suaranya serak dan penuh ancaman. Guntur segera menyiapkan diri, menggenggam keris dengan erat. "Mau apa lo?" Orang kedua tertawa pelan.
kau tak perlu tahu apa yang kami bawa. Tapi yang pasti, kau akan menyesal bertemu kami malam ini." Dengan kecepatan luar biasa, salah satu dari mereka melesat menuju Guntur. Guntur hanya punya sedikit waktu untuk menghindar, dan kerisnya bersinar ketika dia menangkis serangan itu. "Jangan kira lo bisa ngalahin gua dengan trik murahan kayak gini," Guntur berteriak, mata penuh amarah. Serangan balasan meluncur cepat, menusuk ke arah perut lawannya, tapi orang itu tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di belakang Guntur dengan gerakan yang tak terlihat. Larasati cepat bertindak, mengangkat tangan dan mengucapkan mantra yang membuat udara bergetar. "Awas, Guntur!" Guntur berbalik dengan cepat, menyambut serangan yang datang dengan kekuatan luar biasa. Kerisnya melesat. Namun, orang itu mundur, menghindar dengan gesit dan mulai melepaskan serangan balik. "Jangan lari!" Guntur menantang. Napasnya terengah-engah. Larasati berdiri di belakangnya, mempersiapkan mantra perlindungannya. "Lo gak bisa terus begini, Guntur. Mereka bukan cuma fisik. Mereka bisa memanipulasi bayangan, mengendalikan ruang." Guntur mengangkat kerisnya tinggi, dan sekejap, ruangan itu dipenuhi cahaya yang terang. "Biar mereka coba," katanya dengan senyum tipis. "Gua siap." Kembali ke markas Kang Jaka, di dalam ruang yang penuh dengan benda-benda ritual, Nyai Suryaningsih berdiri di depan altar hitam. Sosok bayangan yang muncul semakin besar dan pekat. "Jadi inilah yang kau rencanakan, Nyai?" Suara berat itu terdengar menggema. "Kau ingin menggunakan mereka semua?" Nyai Suryaningsih tersenyum puas. "Bukan hanya itu, aku ingin kau yang menghadapinya. Saatnya untuk menuntaskan semua ini." Bayangan itu bergerak, menghilang dalam kegelapan ruangan, menuju tempat di mana Guntur sedang berjuang. "Bersiaplah, Raden Guntur. Kali ini, kalian tak akan bisa meloloskan diri." Hujan baru saja reda. Lampu jalan berpendar memantulkan genangan air di aspal. Guntur dan Larasati berjalan cepat menyusuri trotoar, menembus dinginnya malam. Keduanya diam, namun ketegangan memenuhi udara. Larasati menghentikan langkahnya. Dia memandang Guntur dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Lo ngerasain, Gun? Energi mereka makin kuat." Guntur hanya mengangguk pelan. Matanya menyapu sekeliling. "Gue tahu, Laras. Tapi kita gak bisa mundur. Kalau mereka terus ngejar, berarti mereka takut sama kita. Gue harus tahu siapa dalangnya. Tapi lo gak bisa terus gegabah." Larasati memotong, nadanya tegas. "Lo bukan cuma lawan manusia biasa. Mereka punya ilmu gelap, dan lo tahu itu." Guntur menghentikan langkahnya, menatap Larasati dengan tatapan yang tajam. "Laras, lo percaya sama gue kan? Gue gak akan kalah. Gak sekarang, gak selamanya." Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar di kejauhan. Api menyala dari sebuah bangunan tua yang kosong di ujung jalan. Guntur langsung waspada, tangannya meraih keris di pinggangnya. "Kita nggak sendirian," dia berkata pelan. Di ruangan yang sama dengan ritual sebelumnya, Kang Jaka berdiri di depan sosok bayangan besar yang tampak seperti melayang di udara. Suara berat bergema dari bayangan itu membuat ruangan terasa mencekam. "Lo udah gagal sekali, Jaka," suara itu berkata. "Kali ini nggak boleh ada celah. Bawa gua anak itu. Hidup atau mati." Kang Jaka menunduk dalam-dalam, wajahnya penuh keringat. "Tenang, Tuan. Guntur gak akan lolos. Kali ini, dia pasti tunduk." Bayangan itu tertawa pelan, suara yang terdengar seperti ribuan orang berbicara sekaligus. "Bagus, tapi ingat, gue gak terima kegagalan lagi. Lo tahu konsekuensinya." Kang Jaka menggertakkan gigi, lalu melangkah mundur, meninggalkan ruangan itu dengan langkah cepat. Di luar ruangan, puluhan anak buahnya sudah berkumpul. Mereka membawa senjata dan perlengkapan mistis. Kang Jaka mengangkat tangannya, memberi aba-aba. "Kita bergerak sekarang. Guntur harus dihentikan malam ini juga." Bangunan tua yang terbakar semakin terang. Guntur dan Larasati masuk ke dalam, menyusuri koridor yang gelap dan penuh dengan bau asap. "Ini jebakan," Larasati memperingatkan.
Gue bisa ngerasain energi mereka di sini. Mereka nunggu kita. Bagus. Guntur menjawab dengan senyum sinis. Kalau mereka nyari gua kasih apa yang mereka mau. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Puluhan pria muncul dari bayangan, masing-masing membawa senjata tajam. Mereka mengelilingi Guntur dan Larasati, membentuk lingkaran yang rapat. Salah satu dari mereka maju, wajahnya penuh bekas luka. Suaranya berat dan menakutkan. "Raden Guntur, ini akhir perjalanan lo." Guntur mengangkat kerisnya yang langsung bersinar terang. "Lo yakin? Kayaknya lo belum belajar dari yang lain. Bunuh dia." Pria itu berteriak dan serangan pun dimulai. Guntur bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menghindari serangan pertama dengan mudah. Dia menebas balik dengan kerisnya, membuat dua orang terjatuh sekaligus. Larasati di sisi lain mengangkat tangannya, menciptakan perisai magis yang melindungi mereka dari serangan panah api. "Laras, jagain punggung gua." Guntur berteriak sambil melompat menghindari serangan pedang. "Gua udah tahu, Gun. Fokus aja sama depan lo." Larasati menjawab sambil melemparkan mantra yang membuat 3 orang langsung terpental jauh. Pertempuran berlangsung dengan brutal. Suara senjata yang berbenturan, teriakan kesakitan, dan mantra yang bergema memenuhi ruangan. Guntur bertarung seperti singa, memanfaatkan setiap celah untuk menyerang musuhnya. Namun, situasi semakin sulit. Dari kejauhan, Kang Jaka muncul dengan keris besar di tangannya. Wajahnya penuh dendam. "Sekarang lo nggak punya tempat lari, Guntur." Kang Jaka berkata, suaranya penuh ancaman. "Gue sendiri yang bakal ngelumpuhin lo." Guntur menatapnya dengan tatapan tajam. "Kalau lo mau gua, lo harus lewat gua dulu." Di sisi lain kota, polisi mendapat laporan tentang kebakaran di gedung tua. Mobil-mobil polisi melaju kencang, sirenenya meraung di malam yang sunyi. Di dalam salah satu mobil, Inspektur Bayu memimpin timnya. "Kita harus cepat. Kalau ini ada hubungannya sama kasus ritual yang kita selidiki, kita nggak bisa biarin mereka kabur." Seorang polisi muda di sampingnya bertanya dengan ragu, "Pak, apa mungkin ini kerjaan kelompok pesugihan itu lagi?" Bayu menatapnya dengan serius. "Gue nggak tahu, tapi yang pasti kita nggak bisa biarin kota ini jadi medan perang." Api semakin membesar, menyelimuti gedung tua dengan panas yang mencekik. Asap tebal memenuhi udara, namun Guntur tetap berdiri tegak, menatap Kang Jaka yang berjalan perlahan ke arahnya. Di tangan Kang Jaka, keris besar dengan aura gelap memancarkan cahaya merah yang berkilau menyeramkan. "Lo kira keris sakti lo bisa ngelawan ini, Guntur?" Kang Jaka berkata dengan senyum penuh ejekan. "Keris gue udah dipenuhi darah orang-orang yang berani ngelawan gua. Sekarang giliran lo." Guntur mengangkat kerisnya yang bersinar terang, seolah menantang aura gelap dari senjata lawannya. "Kita lihat aja siapa yang lebih kuat, Jaka. Gue gak akan lari, dan lo gak bakal menang." Kang Jaka menerjang lebih dulu, kerisnya melesat cepat, menebas udara dengan kekuatan yang menggetarkan. Guntur menangkis dengan sigap, menciptakan dentingan logam yang menggema di ruangan. Percikan api dari benturan senjata mereka melayang ke udara, menambah kesan dramatis. "Lo terlalu lambat, Jaka." Guntur menggerutu sambil memutar tubuhnya, menyerang balik dengan gerakan cepat. Namun Kang Jaka menghindar dengan lincah, tertawa kecil. "Lambat? Gue baru pemanasan, bocah." Keduanya terus bertarung. Gerakan mereka cepat dan brutal. Setiap tebasan, setiap serangan membawa dampak besar, menghancurkan benda-benda di sekitar mereka. Larasati berdiri di sisi lain, memblokir serangan dari anak buah Kang Jaka dengan mantra-mantra pelindungnya. Sementara itu, di luar gedung, sirene polisi semakin mendekat. Mobil-mobil patroli berhenti dengan cepat, dan Inspektur Bayu turun dengan pistol di tangannya. Dia memerintahkan timnya untuk mengepung gedung. "Jangan ada yang masuk tanpa aba-aba gue." Bayu berteriak, memastikan semua anak buahnya siap siaga. "Kita nggak tahu apa yang ada di dalam, tapi yang pasti ini lebih dari sekedar kebakaran biasa." Dari luar,
Mereka bisa melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di dalam gedung. Beberapa polisi muda tampak gugup, namun Bayu tetap tenang. "Pak, itu, mereka manusia?" Salah satu polisi bertanya ragu. Bayu menatap tajam. "Kita akan tahu setelah masuk. Tapi kalau ada yang mencoba menyerang, jangan ragu buat nembak." Di dalam gedung, pertarungan semakin sengit. Kang Jaka mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, menggunakan kerisnya untuk menciptakan gelombang energi yang menghancurkan dinding dan lantai di sekitarnya. Guntur terlempar ke belakang, menabrak tumpukan kayu yang sudah terbakar sebagian. Dia bangkit perlahan, wajahnya penuh keringat dan debu. "Lo punya banyak trik, Jaka. Tapi gue gak akan kalah." Kang Jaka tertawa keras. "Gue gak cuma punya trik, Guntur. Gue punya segalanya, dan lo gak ada apa-apanya dibanding gue." Guntur menggenggam kerisnya erat-erat, lalu berteriak keras. "Keris ini gak cuma senjata, Jaka. Ini warisan leluhur gua. Dan gua akan pakai buat ngancurin lo." Dengan kecepatan luar biasa, Guntur melompat ke arah Kang Jaka, menyerang dengan kombinasi tebasan dan tendangan. Kang Jaka berusaha menangkis, namun Guntur berhasil menyarangkan pukulan telak ke dadanya, membuat Kang Jaka terhuyung mundur. "Sialan lo." Kang Jaka menggeram, darah mengalir dari sudut bibirnya. Larasati terus menghadapi anak buah Kang Jaka yang datang bertubi-tubi. Dengan mantra dan ajiannya, dia berhasil membuat mereka mundur. Namun, energi yang dia gunakan mulai menguras tenaganya. "Guntur, lo harus cepat." Larasati berteriak. Matanya melirik ke arah pertempuran utama. "Gue gak bisa tahan mereka lama-lama." Guntur hanya mengangguk singkat sebelum kembali fokus pada Kang Jaka. Inspektur Bayu akhirnya memberi aba-aba kepada timnya untuk masuk ke gedung. Mereka bergerak perlahan, menyusuri koridor yang gelap dan penuh asap. "Hati-hati, jangan pisah-pisah," Bayu mengingatkan. Tiba-tiba, salah satu polisi melihat sesuatu yang bergerak cepat di bayangan. Dia berteriak dan suara tembakan terdengar, memecah keheningan. Namun, yang mereka temui hanyalah ilusi. Bayu menghela napas berat. "Ini bukan situasi biasa. Kita harus lebih waspada. Mereka bisa bermain dengan pikiran kita." Guntur dan Kang Jaka kini saling berhadapan lagi. Keduanya kelelahan, namun tetap penuh tekad. Larasati, yang berhasil menghabisi anak buah Kang Jaka, bergabung di sisi Guntur. "Lo udah kalah, Jaka," Larasati berkata dingin. "Serahkan diri lo sebelum semuanya terlambat." Kang Jaka tertawa kecil, meskipun tubuhnya mulai melemah. "Kalah? Gua gak pernah kalah. Dan gua gak akan berhenti sampai lo berdua hancur." Dia mengangkat kerisnya tinggi, dan tiba-tiba cahaya merah yang terang menyelimuti ruangan. Getaran hebat mengguncang gedung, membuat semua orang, termasuk polisi, kehilangan keseimbangan. Guntur melindungi Larasati dengan tubuhnya, berteriak keras, "Ini gak bisa terus begini. Kita harus menghentikannya sekarang." Larasati memegang tangan Guntur, dan dengan tenang berkata, "Gue punya satu cara, tapi kita harus kerja sama." "Lo siap?" Guntur menatap Larasati, lalu mengangguk. "Ayo kita habisin ini." Di tengah asap dan panas, pikiran Guntur melayang kembali ke masa lalu. Dia teringat obrolan terakhirnya dengan almarhum kakeknya, Ki Joyo Sakti, seorang ahli keris yang dihormati. "Guntur, keris ini bukan cuma senjata." Suara Ki Joyo terdengar jelas di pikirannya. "Ini beban, tanggung jawab. Lo gak boleh pakai ini sembarangan. Setiap darah yang lo tumpahkan bakal punya akibatnya." Guntur kecil menatap keris itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kenapa harus gue, Kek? Kenapa bukan orang lain?" Ki Joyo tersenyum, menepuk bahu cucunya. "Karena lo yang terpilih, nak. Lo punya hati yang kuat. Tapi hati yang kuat juga harus siap menerima luka. Ingat, kekuatan sejati datang dari keputusan yang lo buat." Kembali ke masa kini, Guntur menatap kerisnya, yang kini berlumuran darah akibat pertempuran. Kata-kata kakeknya menghantam seperti palu, membuatnya sadar dia sedang meniti jalan yang berbahaya. Di sisi lain, Larasati berdiri terengah-engah, mencoba memulihkan energinya. Namun, wajahnya tampak diliputi keraguan. Apa semua ini sepadan?
Dia berbisik pada dirinya sendiri. Dalam pikirannya, dia melihat kilasan masa lalunya saat dia masih melayani Kang Jaka sebagai salah satu anak buahnya. "Lo cuma alat, Larasati," suara Kang Jaka bergema dalam ingatannya. "Gue yang bikin lo kuat. Jangan pernah lupa siapa lo." Namun, Guntur hadir sebagai cahaya dalam gelap. Dia adalah alasan Larasati membelot, alasan dia berani melawan segala ketakutannya. Tapi apa Guntur benar-benar ngerti apa yang gua korbankan? Pikir Larasati. Dia menatap Guntur yang sedang bersiap untuk menyerang lagi. Dalam hati, dia berjanji, "Gue akan jaga dia apapun yang terjadi. Kalau gue harus mati buat ini, ya udah." Sementara itu, Inspektur Bayu dan timnya menghadapi masalah besar. Aura gelap yang dilepaskan Kang Jaka mulai mempengaruhi para polisi, membuat beberapa dari mereka kehilangan akal sehat. "Apa-apaan ini, Pak?" salah satu polisi berteriak sambil memegangi kepalanya. "Ada suara-suara di kepala gue." Bayu mencoba menenangkan mereka. Namun dia sendiri mulai merasakan tekanan yang sama. Di dinding, bayangan-bayangan bergerak liar, membentuk sosok-sosok menyeramkan. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Salah satu polisi muda mulai panik. "Kita nggak bisa mundur." Bayu membentak, mencoba menjaga kendali. "Kalau kita kabur, gak ada yang bisa nyelamatin mereka di dalam." Tiba-tiba, bayangan besar muncul di depan mereka, membuat semua orang terdiam. Sosok itu perlahan mendekat, dengan suara langkah yang berat dan mengancam. Bayu mengarahkan pistolnya dengan tangan yang gemetar. "Apapun lo, jangan deket-deket, atau gue tembak." Sosok itu tertawa. Suaranya berat dan penuh intimidasi. "Tembak aja, manusia lemah. Peluru lo gak ada artinya buat gue." Guntur dan Larasati kini berdiri berdampingan, menghadap Kang Jaka yang tampak semakin gelap dan menyeramkan. Aura merah dari kerisnya kini menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti iblis yang bangkit dari neraka. "Laras," Guntur berkata dengan suara berat, "kalau gua gagal, lo kabur aja. Jangan sampai lo ikut mati di sini." Larasati menatapnya tajam. "Lo pikir gue di sini buat kabur? Gue udah janji buat jagain lo, Guntur. Kalau lo jatuh, gua jatuh. Gak ada mundur. Ini bukan soal janji," Guntur mendesak. "Ini soal nyawa lo. Gue gak mau lo mati sia-sia gara-gara gua." Larasati tersenyum tipis, meskipun matanya basah oleh emosi. "Gue bukan manusia, Guntur. Tapi lo ngajarin gue arti punya hati. Kalau lo mati, gue gak bakal bisa maafin diri gue. Jadi jangan ngomongin soal gagal. Kita selesain ini bareng-bareng." Kata-kata Larasati membuat Guntur terdiam. Dia mengangguk perlahan, matanya menatap penuh keyakinan. "Bareng-bareng ya?" "Bareng-bareng," jawab Larasati dengan tegas. Kang Jaka kini berdiri di tengah api dan reruntuhan, tertawa dengan suara yang menggelegar. "Lo berdua gak ada apa-apanya dibanding gua. Gua akan ngehancurin lo dan semua orang yang berani ngelawan gua." Dia mengangkat kerisnya, lalu menusukkannya ke tanah. Gelombang energi merah meluncur ke segala arah, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Guntur dan Larasati melompat menghindar, namun energi itu terus mendekat. "Kita gak punya waktu lagi," Larasati berteriak. "Sekarang atau gak sama sekali." Guntur mengangguk, menggenggam kerisnya erat-erat. "Ayo kita habisin dia." Di tengah dentuman dan gelombang energi yang memecahkan bangunan sekitar, tiba-tiba Kang Jaka berhenti menyerang. Tatapannya berubah dari penuh kebencian menjadi sebuah senyum sinis yang menusuk hati. "Larasati, jadi lo bener-bener milih buat ngelawan gua?" katanya dengan suara rendah, tapi penuh ancaman. Larasati tak menjawab, hanya menggenggam tongkatnya erat-erat. Matanya mencoba tetap tegar, meskipun ada getaran kecil di tangannya. "Lo lupa, ya, siapa yang ngasih lo kekuatan?" lanjut Kang Jaka, mendekat perlahan. "Semua yang lo punya itu dari gua. Apa lo kira Guntur bakal ngerti siapa lo sebenarnya kalau dia tahu apa yang udah lo lakuin buat dapat kekuatan itu?" Guntur memutar pandangannya ke Larasati. Ekspresinya penuh kebingungan. "Apa maksud dia, Laras?"
Larasati menggigit bibirnya, tapi tak berkata apa-apa. Namun Kang Jaka tak berhenti. Gua ngasih tahu Guntur, cewek ini bukan sekedar makhluk gaib yang baik hati. Dia pernah bantu gua ngebantai orang-orang yang ngelawan gua. Dia itu bagian dari dosa gua, bagian dari kehancuran ini. Bohong. Guntur membentak, meskipun di dalam hatinya muncul keraguan kecil. Dia menatap Larasati. Katakan dia bohong, Laras. Larasati terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan suara yang lirih. Guntur, ada hal-hal yang gak bisa lo ngerti sekarang. Jadi itu bener? Guntur mundur selangkah, matanya penuh rasa kecewa. Dia gak ada bedanya sama gua, Guntur. Kang Jaka menambahkan dengan tawa rendah. Lo pikir dia lawan gua karena dia mau nolong lo? Enggak. Dia cuma nyoba lari dari dosanya sendiri. Tapi lo gak bisa lari dari dosa, Larasati. Itu bakal ngejar lo sampai kapanpun. Guntur menurunkan kerisnya. Pikirannya berputar liar. Semua kepercayaan yang dia bangun bersama Larasati kini terasa retak. Lo pernah bilang lo ada di sini buat jagain gua, katanya. Suaranya gemetar. Tapi lo gak pernah bilang kalau lo pernah jadi bagian dari semua kekacauan ini. Larasati mencoba mendekat. Guntur, dengerin gua. Gua gak punya pilihan waktu itu. Gua dipaksa. Semua orang selalu gak punya pilihan. Potong Guntur. Matanya berkilat marah. Tapi lo bisa milih buat jujur ke gua. Lo bisa milih buat gak sembunyiin ini. Di sisi lain, Kang Jaka tertawa puas, menikmati kehancuran kecil di antara mereka. Drama manusia emang selalu menarik. Tapi gua gak punya waktu buat nonton terus. Dia mengangkat tangannya, dan gelombang energi kembali menyerang. Namun kali ini, Larasati tak bergerak cepat untuk melindungi Guntur. Dia hanya berdiri, terpaku pada rasa bersalah yang menghantam hatinya. Tepat ketika energi Kang Jaka hampir mengenai Guntur, sebuah suara berat dan menggelegar terdengar dari balik reruntuhan. Cukup, Kang Jaka menoleh. Ekspresinya berubah menjadi marah. Dari kegelapan, seorang pria parubaya dengan tubuh tinggi besar dan jubah hitam melangkah keluar. Di tangannya, dia memegang sebuah tongkat bercahaya biru yang tampak seperti pusaka tua. Kijoyo Sakti. Kang Jaka menyipitkan matanya. Lo gak seharusnya ada di sini. Lo udah mati. Kijoyo tersenyum tipis. Kematian bukan akhir. Kang Jaka, lo tahu itu lebih dari siapapun. Guntur melongo. Kek, tapi gimana? Kijoyo menatap cucunya dengan senyum yang penuh kebanggaan. Guntur, dengerin gua baik-baik. Waktu gua di dunia ini udah hampir habis. Tapi gua gak bisa ninggalin lo sebelum lo ngerti satu hal penting. Apa maksudnya? Guntur bertanya, suaranya penuh kebingungan. Kijoyo menghela napas. Musuh terbesar lo bukan Kang Jaka, bukan juga Larasati. Musuh terbesar lo adalah diri lo sendiri, keraguan lo, ketakutan lo, dan kepercayaan yang gampang goyah. Dia menoleh ke Larasati yang kini menundukkan kepala, tampak seperti ingin menghilang. Dan lo, Larasati, lo punya kesempatan buat nebus semua dosa lo. Tapi cuma kalau lo mau jujur sama diri lo sendiri. Kang Jaka tak tahan lagi. Cukup omong kosong lo, Kijoyo. Lo mau ngajarin moral sementara cucu lo sama cewek itu gak bakal bisa ngalahin gua. Dia melompat dengan kerisnya yang bersinar merah, mengarah langsung ke Kijoyo. Tapi sebelum dia bisa menyerang, Kijoyo menghentikannya dengan satu ayunan tongkatnya, menciptakan gelombang energi biru yang membuat Kang Jaka terpental jauh. Kijoyo kemudian menoleh ke Guntur. Pilihan ada di tangan lo, Guntur. Lo mau lanjut dengan kepala dingin, atau lo bakal kalah karena emosi lo sendiri. Guntur berdiri di tengah puing-puing, mencoba memproses semua yang baru saja terjadi. Napasnya memburu, tangan masih memegang keris yang sedikit gemetar. Larasati berdiri beberapa langkah di belakangnya. Matanya basah oleh rasa bersalah yang mendalam. Gua gak peduli lo dulu siapa, Laras. Guntur berkata dengan suara serak dan penuh luka. Yang gua peduliin adalah
Kenapa lo nggak bilang ke gua dari awal? Larasati menunduk, suaranya bergetar saat menjawab. Karena gua takut kehilangan kepercayaan lo. Lo adalah harapan terakhir buat ngalahin Kang Jaka, Guntur. Kalau lo tahu kebenaran tentang gua bisa ngerti kalau lo jujur. Bentak Guntur, emosinya memuncak. Kijoyo yang berdiri di sisi mereka mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tenang. Ini bukan waktunya buat saling menyalahkan. Musuh kita bukan hanya Kang Jaka, tapi sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Di kejauhan, Kang Jaka bangkit dengan penuh amarah. Tubuhnya kini dikelilingi aura merah menyala. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dia tersenyum. Kijoyo, lo pikir lo bisa ngehentikan gua dengan pidato moral? Kalian semua cuma pion kecil di permainan ini. Kijoyo mengerutkan kening. Apa maksud lo, Kang Jaka? Lo kira gua cuma pengen nguasain dunia? Hah, enggak. Gua punya misi yang lebih besar, ngebangkitin Sang Maharaja Hitam. Lo tahu siapa dia kan? Kijoyo terkejut. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Itu nggak mungkin. Gua sendiri udah ngehancurin semua sisa. Kekuatannya bertahun-tahun yang lalu. Lo pikir gampang ngilangin dia? Kang Jaka tertawa kecil. Dia cuma butuh satu hal buat bangkit sepenuhnya. Darah keturunan terakhirnya. Guntur dan Larasati saling berpandangan. Bingung sekaligus khawatir. Dan tebak siapa keturunan terakhir itu. Kang Jaka menunjuk langsung ke arah Guntur. Guntur merasa seperti ditinju tepat di perut. Apa? Kijoyo mengangguk pelan, ekspresinya penuh rasa bersalah. Itu sebabnya gua selalu ngelatih lo, Guntur. Gua gak pernah bilang karena gua takut lo gak siap. Tapi iya, darah lo adalah kunci buat ngebangkitin Sang Maharaja Hitam. Kenapa gua? Kenapa harus gua? Guntur meratap, emosinya meledak. Kijoyo menatapnya dalam-dalam. Karena garis keturunan kita terikat dengan takdir yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tapi denger ini baik-baik, Guntur. Lo bukan cuma kunci buat bangkitin dia. Lo juga kunci buat ngalahin dia. Semua tergantung pada pilihan lo. Kang Jaka tidak menunggu lama. Dengan sekali hentakan, dia menciptakan lingkaran api besar yang mengelilingi mereka. Dari dalam lingkaran itu, muncul makhluk-makhluk gaib berbentuk menyeramkan. Separuh manusia, separuh binatang, dengan mata merah menyala dan suara geraman yang memekakan telinga. Kita lihat apakah pewaris darah sakti ini bisa bertahan, kata Kang Jaka sambil tertawa sinis. Makhluk-makhluk itu langsung menyerbu, menciptakan kekacauan besar. Guntur dengan refleks mengayunkan kerisnya, menciptakan kilatan cahaya yang memusnahkan dua makhluk sekaligus. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Laras, gua butuh lo sekarang. Guntur berteriak, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Larasati menatapnya, ragu sejenak, sebelum akhirnya melangkah maju. Dengan mantra yang diucapkannya dalam bahasa Jawa kuno, dia menciptakan perisai energi yang menahan sebagian besar serangan. Sementara itu, di markas Kang Jaka, sosok misterius muncul di balik bayangan. Dia adalah seorang perempuan dengan pakaian serba hitam dan aura yang sama menyeramkannya dengan Kang Jaka. Rencana lo berjalan lancar, Jaka, katanya dengan suara dingin. Tapi lo tahu, kalau Sang Maharaja Hitam bangkit, lo gak bakal punya kuasa buat ngegendalikan dia. Kang Jaka yang sedang berbicara melalui proyeksi ilusi hanya tertawa kecil. Itu urusan gua. Lo cuma perlu pastiin ritualnya selesai. Perempuan itu mengangguk, matanya bersinar ungu samar. Kita lihat apakah pewaris darah itu cukup kuat buat bertahan sampai akhir. Di tengah pertarungan sengit, Guntur tiba-tiba kehilangan kesadaran setelah sebuah serangan besar dari makhluk gaib. Dalam kondisi setengah sadar, dia melihat sosok misterius mendekatinya. Waktunya udah dekat, Guntur. Suara itu terdengar seperti bisikan dalam kepalanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.